Iya Bu. Kayaknya foto aja deh. Enggak, itu enggak nyolok. Lebih Enggak satis. bisa Oh ini belum sama. ini belajar monitor. Jangan colokin itu deh. Gimana lo tarik? Sudah belum sih? Colokinnya langsung di sumbernya aja, kayaknya router rusak deh. Iya. Wait. Daripada bayar Matiin dong. colokinnya di sana aja. Insiden. Gaya banget. Hidungnya harus ke aku. Oh ada. Nah, jadi kita nyalain dulu ya buat mastiin itu bedside monitornya bisa digunakan atau enggak. Di sini ada bedside monitor yang 5 parameter. Kenapa 5 parameter? Karena kita bisa ngukur nadi EKG, respirasi, SpO2, tekanan darah dan juga suhu. Oke, di sini nanti akan menunjukkan EKG dan lain sebagainya. Kita pasang dulu ya, biar kita tahu gambarannya. Pertama, pasien itu mau dipasang apa dulu tuh terserah kita. Mau yang enak yang mana, terus pasiennya nyamannya yang mana. Mau dipasang apa dulu deh ya? EKG. Iya. Oh, tensi. Tensi dulu. Terbang. Makanya banyak ya. Udah Bu. Nah, namanya apa? Oximetry. Pasangnya di Jempol. ya sini aja. Nah, pemasangan tekanan darah itu syaratnya dia tidak boleh di atas yang ada infusnya. Misalnya tekanan darah itu yang kanan ada infusnya, berarti kita nggak boleh di atasnya infus. Bolehnya di mana? Kanan kiri. Kalau kanan kiri ada infus, berarti masangnya di kanan Kaki. kiri ada infus, Kaki. kaki. Kalau di kaki di mana? Kaki kanan, kiri. Di jari-jari kamu. Mantap hari. Ini loh, ini tuh nggak boleh di atas infus. Jadi nanti masangnya di sini. Terus ini mas kembali nggak kayak ini bikin rusak. Aduh Kita capek. baru pertama kali ini. Nah, kalau satu kan kayak gitu tadi susah ya. Ya udah ini tuh gini dulu loh, biar buka. Jangan gini kalau misalnya masih gini terus dipaksa-paksa kan pasien tangannya nggak buka. Ini, nah di mesin ini tuh SpO2-nya nggak rusak. Jadi kalau besok tuh pakainya dua, yang ini sama yang ininya tuh dari logam itu. Nah ini buat mengecek EKG. Nah, di EKG ini kita harus memakai perantara yaitu elektroda. Elektroda itu sebetulnya kayak ini. Elektroda EKG itu yang jepit-jepit. Cuman kalau ini yang kayak ini aja yang ada sponsnya. Nah, kita harus cari dulu nih di punya pasien interkosta 2. Ya, ketemu interkosta 2. Nah, di sini aja, jangan di ya jangan semuanya dipegang, yang dipegang tuh yang kecil ini aja. Terus
Terus kalau di ini yang bentuknya kayak gini, yang dipegang yang ini. Kalau pegangnya di tempat yang lain nanti lengket, malah nggak jadi nempel di pasien. Ya. Salah. Salah. Ada. Kurang ke samping, tapi jangan terlalu samping banget. Kurang. Sini ya. Ya. Nih, sejajarin sama yang sana. Oh, sejajar dengan mamai. Ya, agak geser dikit. Interkostal 2 juga. Udah, sekarang cari interkostal. 7. Itu nggak sejajar sih. Kanan kirinya enggak sejajar. Itu lebih turun yang sana. Yang kiri lebih turun. Matamu yang turun. Maaf. Sorry. Tuh. Nah, tadi kan udah ketemu 2 nih. Turun yang sebagian kiri itu cari interkostal 7. Ini udah. Kiri ini ya. 2, 3, Ini aja. Udah dari 6 ini. 5, 6. Gak apa-apa, kamu kan udah tahu. Namanya 7. udah tahu. Oh, ini masih 6 ini. Hah? Mana? Ini 2. Coba dihitung. Iya. Ini 2, 3. Terakhir pokoknya. Bu ya. 4, 5. Sini kan? Iya. Sini 6. Sejajar sama Interkostal 6 apa 7 tadi? 6 7. 6? 67. Oh, 6 7. 7. Bu. Ya, ini ada 3 warnanya itu nggak perlu diingat-ingat karena beda merek biasanya beda warna. Yang perlu diingat-ingat itu tulisannya. Kalau RA itu kanan atas, LA kiri atas, dan LL kiri bawah. Right. above, LA nya Dipecek dulu, baru kiri dicepitin. kiri atas, Apa itu? LA kiri atas, left above. Ini kiri langsung ini. Langsung kayak ini kayak gini. Udah. Terus ini ada LA right above, nanti 6 kanan atas. Ini ada left. Yang satunya apa nih, Bu? Left lower. L. Nah, ini udah muncul ya. Terus ada satu lagi yang belum terpasang yaitu suku Oh, ini ada sih bu. di ketiak. Kok dia bunyi ketiak? Dikit dulu. Bau. Manjak. Asem. Asam jawa. Udah, jangan gerak ya. Nah, di sini itu adalah EKG. EKG itu yang buat ngerekam irama jantung, detak jantung. Nah, di EKG ini kita nggak perlu baca bacaan EKG-nya, kan ada ritme, aritmia, terus itu nggak usah dibaca. Yang penting kita itu bisa lihat di sini ada yang naik, ada yang turun, naik lagi. Dan dia itu nggak yang turun-turun kayak gini. Ya nggak yang garisnya ini kan garisnya satu, ada yang gini. Nah, kalau kayak gitu berarti kita salah pasang ataupun kebalik. Nah, itu harus kita cek lagi karena itu nggak bisa dibaca. Yang penting kayak kalau kayak gini udah bisa dibaca. Terus di sini hasilnya ini EKG-nya ini dalam 1 menit disebutnya heart rate atau nadi. Nadinya pasien tuh normalnya berapa? 60 sampai 100. 60 sampai 100 ini normal? Normal. Dan di sini kamu lihat nggak? Nah, di sini adalah respirasi. Nah, respirasi ini tiap dia ambil nafas, dia itu akan naik. Bentar. Ambil nafas Dayat. Nah, dia akan naik. Hembuskan.
Nah, dia akan turun. Jadi kita akan tahu apa namanya. Kok segi Dan 4 sih? pasiennya itu untuk ambil nafas sama tarik nafasnya itu akan kelihatan di sini. Dalam 1 menit itu disebutnya respirasi. Respirasi itu dalam 1 menit berapa normalnya? 16 sampai 20. 16 bisa, 12 bisa. 12 sampai 20, 16 sampai 20 itu masih normal. Di sini ada 17 normal? Normal. Oke, di sini invasive blood pressure atau tekanan darah invasif. Kita nggak usah cek karena diet nggak dipasang infus. Dan di sini ada SpO2 karena alatnya nggak akan detect, jadinya nggak usah. Di alat yang masih normal tuh biasanya akan detect. Terus di sini adalah tekanan darah. Di tekanan darah ini nggak akan muncul kalau kita nggak pencet. Jadi harus kita pencet dulu. Kalau yang lainnya tuh udah otomatis kita pasang udah langsung ngedetek. Di sini adalah suhu. Suhunya itu 36,1 normal? Tidak. Normalnya berapa? 36,7. 36,7. 36,6 sampai 37 sampai 36,6 sampai 36,5 sampai 37,5. Terus aku enggak asih bu. Jadi masih naik, masih naik. hipotermia kau. Terus di sini tekanan darah itu harus dipencet. Kalau cuma 1 kali pengukuran tekanan darah, kita pencetnya yang start atau cancel. Pencetnya ini. Udah terasa potensi? Nah, tapi kalau misalnya mau nansinya itu berulang kayak tadi di ruang operasi per 5 menit ya. Jadi yang kita pencetnya yang satunya, yang ini. NIBP auto on atau off. Nah, kita satu-satu mau bacanya ya. Uploadnya. Kita pelajari satu-satu untuk tombol-tombol yang ada di bawah ini. Ini gimana ya? Saya di sini. Oh ya, Bu. Maaf, Bu, maaf. Di sini ada admit atau discharge. Nah, admit atau discharge itu adalah untuk memasukkan data-data pasien. Kita klik ya. Kalau mau, kamu duduk nggak apa-apa. Biar tahu. Duduk. Nah, di sini untuk melihat mau Berubah memasukkan data-data jantungmu. pasien, kita klik. Habis itu admit pasien. Nah, di admit pasien itu pasien tipe itu kita klik. AP itu adult atau pediatrik. Terus neo itu neonatus atau baru lahir. Kita pilihnya kan AP. AP. Nah, terus last name namanya siapa? Dayan. Dayat siapa? Last name kan terakhir. Safari Hidayat. Safari. Hidayat. Siapa sih Dayat ya? Safari Hidayat. Malah gini aja. I Da Y Hidayat. pokoknya diputer-puter gini terus aja sampai kalau udah selesai kita end. Nah, last name-nya tadi Hidayat udah masuk di sini. Menurut first name-nya Safari. Ahmad. Oh ya, Ya Ahmad. udah A gini yang udah cepat ya. A langsung end. Ahmad Hidayat. Udah. Pasien ID itu adalah nomor RM. Iya. Kita bisa klik gini. Udah muncul nih. Kenapa harus diklik kayak gini, dikasih tanda, dikasih nama sama ID. Jadi kalau pasien itu di ICU, terus tiba-tiba pasien tuh jelek meninggal, nah kita bisa print. Udah saat di print itu udah ada bacaan EKG-nya, udah ada bacaan EKG yang udah lurus, terus ada nama dan ada jam dan tanggalnya. Jadi kita bisa memasukkan di RM pasien udah meninggal, benar-benar meninggal nih. Terus di sini PT data tuh nggak usah karena ini buat tadi itu gimana-gimananya. Terus habis itu monitor setup. Di monitor setup itu misal kita lihat kecerahannya, terus di sini ada menampilkan apa aja. Yang penting kita di sini alarm setup. Nah, di alarm setup ini kita klik adjust limit. Terus heart rate itu adalah tekanan nadi itu normalnya berapa? 90 sampai dengan sampai 100. 60 sampai 100. Berarti kita klik di sini 60 sampai 100. Kenapa sih harus diklik kayak ini 60 sampai 100? Biar kalau misalnya pasien tuh nadinya lebih tinggi ataupun lebih rendah, dia akan Oh muncul iya, nanti ya. alarmnya. Kita misalnya di sini dibuat naik ya.
Nah, misalnya nih di atas normal kan 95, normalnya kita maunya 95, pasien itu di bawah 95, berarti ini akan kedip-kedip dan dibaca di sini oh bradikardi, pasien di bawah normal. Kita balikin lagi. Nah, ini bisa di semuanya diatur, ada NIBP, ada arteri, ada yang lainnya tuh bisa kita atur di sini biar nanti pasien itu kalau ada masalah akan muncul alarmnya. Nah, di sini kan tadi NIBP ya, NIBP-nya kan cuma 1 kali. Kita mau aktifin yang auto on off-nya. Kita klik dulu NIBP di sini. Cycle time tuh kalau di rumah sakit di bagian operasi tetap per berapa menit? 5. Tapi kalau misalnya dia itu agak kritis, kita bisa per 3 menit. Nah, kita pakainya 5 aja yang normal. Kalau udah klik NIBP lagi, terus kita klik auto on atau off. Jadi nanti per 5 menit dia akan nensi secara otomatis nih. Kalau di sini udah ada 0 sampai 5, oh berarti nanti dia per 5 menit akan nensi. Di sini tekanan darahnya tadi berapa Dayat? 93 per 51. Normal atau enggak? Tidak terlalu rendah. Nah, tekanan darah di sini itu ada rata-ratanya. Rata-ratanya itu di main ini MAP. MAP itu sistol tambah 2 diastol bagi 3 kalau kita mau ukur cara manual, tapi udah pakai mesin jadinya udah ke deteksi. Nah, besok waktu evaluasi kalian langsung baca normalnya berapa, di sini berapa, kesimpulannya apa. Kalau misalnya saya mau minta disuruh masukin nama, masukin alarm, baru kalian pencet pencet. Ya. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya mau Udah ini normal. di mana itu kalian ada di sini semua. Mau ngatur-ngatur di sininya. Tapi yang penting dasarnya tadi kalian masangnya di mana, bacaannya gimana itu tahu. Ya, ada yang mau tanyain? Kita baca yang garis EKG ini Bu. Ini nggak usah dibaca, bisa baca nih. Iya enggak bisa. Bisa. Ini di materi selanjutnya nanti. Karena di materi EKG itu baru baca. Kalau udah ada yang menanyakan nih, bisa kalian pelajari dulu mandiri ya. Saya di sini. Atur yang alarm itu. Alarm coba ya. Atuh udah we.